Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noviana Nadila dan rekan saya Tessa Safira. Kami dari kelompok 3. Di sini kami akan menjelaskan tentang akuntansi konsinyasi tentang hijab syar'i. Dapat dilihat pada ilustrasi, Mrs. Pia dan Mrs. Tessa sudah lama berteman baik. Mereka pernah satu kampus di Politeknik Negeri Padang. Pada tanggal 28 Februari 2020, Mrs. Tessa mengajak Mrs. Pia untuk bekerja sama, yang mana Mrs. Pia merupakan salah satu pembuat hijab syar'i terkenal di Batu Sangkar. Mrs. Pia menyetujui tawaran tersebut karena Mrs. Tessa memiliki butik terlaris di kota Padang. Mereka sepakat untuk menjual hijab syar'i tersebut sebesar 100.000 per pieces dan komisinya 10.000 per pieces. Setelah berbincang-bincang, pada tanggal 1 Maret 2020 terjadilah transaksi pertama, yaitu pengamanan mengirim barang konsinyasi ke gudang komisioner, di mana Mrs. Pia mengirim produk hijab syar'i sebanyak 3 lusin ke butik Mrs. Tessa. HPP 1 pieces hijab syar'i yaitu 80.000. Pencatatan akuntansi untuk transaksi pertama tanggal 1 Maret 2020 menggunakan metode laba terpisah. Pada pihak pengamanat, untuk metode perpetual, debit konsinyasi keluar 2.880, kredit persediaan barang dagang 2.880. Sedangkan pada pihak komisioner no entry. Untuk metode fisikal, debit konsinyasi keluar 2.880, kredit pengiriman barang dagang 2.880. Sedangkan pada pihak komisioner no entry. Pihak komisioner no entry karena barang masih milik pengamanat. Untuk metode laba tidak terpisah, bagian pengamanat untuk perpetual, debit persediaan barang konsinyasi 2.880, kredit persediaan barang dagang 2.880. Bagian komisioner no entry. Untuk fisikal, pengamanat no entry dan komisioner no entry. 2.880 dapatnya dari tadi pihak pengamanat mengirimkan barang ke pihak komisioner yaitu 3 lusin. 1 lusin sama dengan 12. 12 kali 3 sama dengan 36 dikali dengan HPP. HPP yang telah ditetapkan tadi 80 per pieces. Jadi 36 dikali 80.000 sama dengan 2.880. Untuk transaksi 2 pada tanggal 1 Maret 2020, pengamanat membayar kurir untuk jasa angkut barang konsinyasi ke gudang komisioner. Mrs. Pia membutuhkan jasa angkut atau kurir untuk memindahkan barang konsinyasi ke gudang komisioner. Pembayaran dilakukan secara tunai sebesar 35.000 dan komisioner menunggu barang di butiknya. Untuk pencatatan jurnal pada transaksi 2 ini, dengan metode laba terpisah untuk pengamanat secara perpetual yaitu konsinyasi keluar 35.000 di debit dan kas kecil 35.000 di kredit. Untuk pencatatan secara fiskal, konsinyasi keluar 35.000 di debit, kas kecil 35.000 di kredit. Sedangkan untuk komisioner tidak ada pencatatan karena komisioner tidak ada melakukan transaksi, yang hanya melakukan transaksi hanyalah pengamanat. Kenapa konsinyasi keluar di debit? Karena konsinyasi itu sebagai beban angkut, karena beban angkut masuk dalam akun laba rugi, sehingga akun tersebut diganti dengan konsinyasi keluar. Untuk pencatatan metode laba tidak terpisah secara perpetual, beban kurir di debit 35.000, kas kecil di debit 35.000. Untuk fiskal, beban kurir 35.000 di debit, kas kecil 35.000 di kredit. Sedangkan untuk komisioner tidak ada melakukan pencatatan karena tidak ada melakukan transaksi. Selanjutnya transaksi 3 tanggal 2 Maret 2020, yaitu komisioner membayar uang muka kepada pengamanat melalui bank, di mana sesuai kesepakatan antara pengamanat dan komisioner wajib membayar uang muka. Uang muka yang dibayarkan komisioner sebesar 200.000. Pembahasan jurnal untuk transaksi 3 tanggal 2 Maret 2020.
Untuk metode laba terpisah, pada pihak pengamanat menggunakan metode perpetual, debit kas bank 200.000, kredit uang muka komisioner 200.000. Pada pihak komisioner, debit uang muka komisioner 200.000, kredit kas bank 200.000. Untuk fisikal, debit kas bank 200.000, kredit uang muka komisioner 200.000. Untuk komisioner, debit uang muka komisioner 200.000, kredit kas bank 200.000. Pada transaksi 3 ini, pencatatan metode laba terpisah dan metode laba tidak terpisah itu sama, baik itu yang perpetual maupun yang fisikal. Untuk transaksi 4, tanggal 3 Maret 2020, pengamanat membayar secara tunai atas gudang milik komisioner. Pengamanat membayar sewa gudang milik komisioner demi keamanan barang miliknya. Komisioner menetapkan harga sewa gudang 20.000 per lusin. Untuk pencatatan jurnal pada transaksi 4 ini, kita harus mencari dulu untuk sewa gudang, yang mana unit yang dikirim dikali dengan harga sewa, yang mana pengamanat mengirimkan 3 lusin, sedangkan sewa gudangnya 20.000 per lusin, jadi 3 dikali 20.000, maka dapat 60.000. Untuk pencatatan metode laba terpisah pada pengamanat secara perpetual, yaitu konsinyasi keluar 60.000 di debit, kas kecil 60.000 di kredit. Sedangkan untuk fiskal, konsinyasi keluar 60.000 di debit, kas kecil 60.000 di kredit. Kenapa konsinyasi keluar? Karena beban sewa bagi pengamanat. Untuk komisioner, untuk metode perpetual, kas kecil 60.000 di debit, pendapatan sewa gudang 60.000 di kredit. Untuk fiskal, kas kecil 60.000 di debit, pendapatan sewa gudang 60.000 di kredit. Kenapa pendapatan sewa di kredit bagi komisioner? Karena komisioner menerima pendapatan dari pengamanat atas penggunaan gudang. Adapun metode laba tidak terpisah bagi pengamanat secara perpetual, yaitu beban sewa gudang 60.000 di debit, kas kecil 60.000 di kredit. Untuk fiskal, beban sewa gudang 60.000 di debit, kas kecil 60.000 di kredit. Untuk komisioner dengan metode perpetual, kas kecil 60.000 di debit, pendapatan sewa 60.000 di kredit. Untuk fiskal, kas kecil 60.000 di debit, pendapatan sewa 60.000 di kredit. Selanjutnya, transaksi 5 tanggal 4 Maret 2020, di mana komisioner berhasil menjual barang komisi. Di sini, Mrs. Tessa berhasil menjual 1 lusin hijab syar'i kepada Ibu Syafira dengan total sebesar 1.200.000. Pembahasan jurnal untuk transaksi 5 tanggal 4 Maret 2020. Pertama, menggunakan metode laba terpisah. Untuk perpetual, bagian pengamanat itu no entry, bagian komisioner yaitu debit kas kecil 1.200.000, kredit konsinyasi masuk 1.200.000. Untuk fisikal, bagian pengamanat no entry, bagian komisioner yaitu debit kas kecil 1.200.000, kredit konsinyasi masuk 1.200.000. Di sini pengamanat no entry karena penjualan yang terjadi hanya antara komisioner dengan pelanggan dan tidak melibatkan pengamanat. Nilai 1.200.000 didapat dari pembelian 1 lusin atau 12 pieces dikali 100.000 harga jual. Selanjutnya, menggunakan metode laba tidak terpisah. Untuk perpetual, pada bagian pengamanat itu no entry, pada bagian komisioner ada beberapa pencatatan, yaitu pertama, persediaan barang dagang 1.080, kreditnya utang pengamanat 1.080.000 yang didapat dari penjualan 1 lusin hijab dikurang komisi 1 lusin hijab. Karena di sini komisioner seolah-olah membeli barang dari pengamanat. Selanjutnya, pada saat
komisioner menjual barang secara tunai kepada pelanggan, pencatatannya menjadi debit kas kecil 1.200.000, kredit penjualan barang dagang 1.200.000. Setelah itu nanti komisioner akan mencatat HPP sebesar harga jual yang dia beli dari pengamanat, yaitu 1.080.000. Debitnya HPP 1.080.000, kreditnya persediaan barang dagangnya akan berkurang 1.080.000. Selanjutnya untuk fisikal, pengamanat akan mencatat no entry bagian komisioner, yaitu debit pembelian barang dagang 1.080.000, kredit utang pengamanat 1.080.000. Dan mencatat kas kecil 1.200.000, kreditnya penjualan barang dagang 1.200.000. Untuk transaksi 6, tanggal 4 Maret 2020, komisioner membayar upah kurir ke rumah customer. Mrs. Desa membayar ongkos kurir untuk mengganti hijab syar'i ke rumah Ibu Syafira sebesar 25.000. Untuk pencatatan jurnal pada transaksi 6 ini, untuk pengamanat tidak ada melakukan pencatatan, karena pembayaran dilakukan oleh komisioner dan pengamanat tidak mengetahuinya. Sedangkan pencatatan metode laba terpisah bagi komisioner dengan perpetual, yaitu konsinyasi masuk 25.000 di debit, kas kecil 25.000 di kredit. Sedangkan secara fiskal, konsinyasi masuk 25.000 di debit, kas kecil 25.000 di kredit. Sedangkan untuk metode laba terpisah, secara perpetual, utang pengamanat 25.000 di debit, kas kecil 25.000 di kredit. Secara fiskal, utang pengamanat 25.000 di debit, kas kecil 25.000 di kredit. Kenapa konsinyasi masuk di debit? Karena berkurangnya utang komisioner kepada pengamanat karena telah mengeluarkan kas untuk barang komisi. Selanjutnya yaitu transaksi 7 tanggal 5 Maret 2020. Komisioner mengembalikan 6 pieces hijab syar'i yang rusak kepada pengamanat. Pada saat pengecekan barang di gudang komisioner, terdapat 6 pieces hijab syar'i yang rusak, dan Mrs. Desa segera mengirimkan hijab tersebut kepada Mrs. Via dengan menggunakan jasa kurir sebesar 20.000. Pembahasan jurnal untuk transaksi 7 tanggal 5 Maret 2020. Menggunakan metode laba terpisah. Untuk perpetual, pada bagian pengamanat mencatat sebagai debit persediaan barang dagang 480, kreditnya konsinyasi keluar 480.000. Sedangkan pada bagian komisioner no entry. Untuk fisikal, bagian pengamanat debit pengiriman barang dagang 480, kreditnya konsinyasi keluar 480.000. Sedangkan pada komisioner yaitu no entry. Untuk metode laba tidak terpisah, perpetual, bagian pengamanat yaitu debit persediaan barang konsinyasi 480.000, kredit persediaan barang dagang 480.000. Bagian komisioner yaitu no entry. Untuk fisikal, pengamanat dan komisioner sama-sama mencatat no entry. Selanjutnya, pembahasan jurnal untuk transaksi 7 tanggal 5 Maret 2020. Pada saat komisioner membayar upah angkut retur untuk mengirimkan barang retur ke pengamanat dengan menggunakan metode laba terpisah. Untuk perpetual, pengamanat yaitu no entry, bagian komisionernya yaitu debit konsinyasi masuk 20.000, kredit kas kecil 20.000. Untuk fisikal, bagian pengamanat no entry, bagian komisioner debit konsinyasi masuk 20.000, kredit kas kecil 20.000. Dengan menggunakan metode laba tidak terpisah, untuk perpetual, bagian pengamanat no entry, bagian komisioner yaitu debit utang pengamanat 20.000, kredit kas kecil 20.000. Bagian fisikal, untuk pengamanat no entry, bagian komisioner utang pengamanat 20.000, kredit kas kecil 20.000. Untuk transaksi 8 tanggal 6 Maret 2020, komisioner mencatat komisi atau fee atas penjualan barang konsinyasi.
Dengan penjualan yang telah dilakukan oleh Mezis Desa, maka Mezis Desa berhak menerima komisi atau fee yang dipotong dari hasil penjualan, yang mana komisi yang didapatkan yaitu 10.000 per pieces, sedangkan barang yang laku atau yang terjual yaitu 1 lusin. Untuk pencatatan jurnal pada transaksi 8 ini yaitu untuk mencari angkanya, yang mana komisi yang tadi ditetapkan dikali dengan harga yang telah terjual, yang mana komisi 10.000 dikali dengan yang terjual yaitu 12 pieces atau 1 lusin. Untuk metode laba terpisah untuk pengamanat tidak ada pencatatan, karena tidak melakukan pencatatan apapun sampai komisioner melaporkan penjualan ke pengamanat. Sedangkan untuk metode laba terpisah untuk komisioner yang perpetual, konsinyasi masuk 120.000 di debit, pendapatan komisi atau fee 120.000 di debit. Untuk fiskal, konsinyasi masuk 120.000 di debit, pendapatan komisi atau fee 120.000 di kredit. Sedangkan untuk metode laba terpisah tidak ada pencatatan. Selanjutnya, transaksi 9 tanggal 31 Maret 2020. Pada saat komisioner membayar hasil penjualan konsinyasi kepada pengamanat. Pembahasan jurnal untuk transaksi 9 tanggal 31 Maret 2020. Saat penyerahan dan pelaporan hasil penjualan dari komisioner kepada pengamanat. Pada metode laba terpisah, untuk perpetual bagian pengamanat, debit kas bank 935.000, debit uang muka komisioner 100.000, debit konsinyasi keluar 165.000, dan kreditnya konsinyasi keluar 1.200.000. Di sini uang muka komisioner tadi dibayarkan uang muka 200.000. Uang muka yang 100.000 ini 100.000 di sini hanya untuk penjualan uang muka pada penjualan dan retur. Dan konsinyasi keluar pada debit sini 165 itu dari beban-beban yang dikeluarkan oleh komisioner pada saat terjadinya transaksi penjualan konsinyasi. Untuk komisioner, debit konsinyasi masuk 1.035.000, kredit uang muka pengamanat 100.000, dan kas bank 935.000. Di sini tidak terjadi pencatatan beban-beban karena telah dibebankan kepada pengamanat. Selanjutnya untuk fisikal, kas bank 935.000, debit uang muka komisioner 100.000, debit konsinyasi keluar 165.000, kredit konsinyasi keluar 1.200.000. Untuk komisioner, debit konsinyasi masuk 1.035.000, kredit uang muka pengamanat 100.000, dan kredit kas bank 935.000. Selanjutnya menggunakan metode laba tidak terpisah. Untuk perpetual, bagian pengamanat, debit kas bank 935.000, beban kurir 25.000, beban komisi 120.000, beban retur 20.000, uang muka komisioner 100.000, dan kredit penjualan konsinyasi 1.200.000. Dan HPP debit 960.000, kredit persediaan barang konsinyasi 960.000. HPP pada bagian pengamanat ini hanya HPP pada barang yang terjual saja. Untuk komisioner, debit utang pengamanat 1.035.000, kredit uang muka pengamanat 100.000, kredit kas bank 935.000. Untuk fisikal, debit kas bank 935.000, debit beban kurir 25.000, debit beban komisi 120.000, debit beban retur 20.000, debit uang muka komisioner 100.000, sehingga penjualan konsinyasi 1.020.000. Dan pada bagian komisioner itu debit utang pengamanat 1.035.000, kredit uang muka pengamanat 100.000, dan kredit kas bank 935.000. Selanjutnya yaitu tabel analisis penjualan konsinyasi. Tabel analisis penjualan konsinyasi ini dibuat oleh bagian pengamanat.
Di sini keterangan pengamanat HPP per pieces-nya 80.000. Total bebannya yaitu 2.880.000. Untuk yang terjual 12 pieces berarti 2.880.000 dibagi 36 sebanyak yang dikirimkan, sehingga nanti dikalikan 12 mendapat 960.000. Untuk retur hasil dari 2.880.000 tadi dibagi 36 dikali dengan retur 6 mendapat 480.000, dan sisanya untuk yang belum terjual. Untuk ongkos kurir yang di sini yaitu 35.000 pada saat pengiriman barang ke gudang komisioner. 35.000 dibagi 36 dikali dengan 12 mendapat hasil 11.667. Untuk retur 35.000 dibagi 36 dikali 6 mendapat 5.833, dan sisanya untuk belum terjual. Untuk sewa gedung, tadi gedung yang dibayarkan yaitu 60.000 untuk semua barang konsinyasi. Yang terjual hanya 12, sehingga 60.000 dibagi 36 dikali 12 mendapat 20.000. Untuk retur 60.000 dibagi 36 dikali 6 mendapat 10.000, dan sisanya untuk belum terjual. Dan persyaratan bagi komisioner ongkos kurir penjualan yaitu totalnya 25.000, dan dicatat di kolom hanya di kolom terjual yaitu 25.000. Untuk ongkos retur 20.000, yang dicatat hanya pada kolom retur saja 20.000. Untuk komisi komisioner 120.000 totalnya, dan dicatat hanya pada bagian terjual 120.000, sehingga total beban 3.140.000, total terjual 1.136.667, total retur 515.833, total yang belum terjual yaitu 1.487.500. Untuk mengetahui kita laba atau ruginya, yang bagian terjual tadi dikurang dengan pendapatan 1.200.000 sehingga mendapat 63.333, dan itulah labanya. Selanjutnya perhitungan laba rugi penjualan konsinyasi yang dicatat oleh pengamanat menggunakan metode laba terpisah. Untuk perpetual, debit konsinyasi keluar 63.333, kredit laba penjualan konsinyasi 63.333. Untuk fisikal, debit konsinyasi keluar 63.333, kredit laba penjualan konsinyasi 63.333. Untuk penyesuaian beban retur, jurnalnya, beban sewa 30.000 di debit, beban kurir 17.500 di debit, beban retur 20.000 di debit, dan konsinyasi keluar 67.500 di kredit. Untuk laporan penjualan konsinyasi per 31 Maret 2020. Penjualan 2 pieces 1.200.000, beban ditambah dengan komisi 165.000 didapat dari beban kurir 25.000, beban retur 20.000, komisi 100.000. Untuk mendapatkan total hak pengamanat 1.200.000 dikurang dengan 160.000, maka dapat 1.035.000. Untuk uang muka pengamanat 100.000, sisa kas bersih untuk pengamanat adalah 935.000. Baiklah, sekian dari video kami. Kalau ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.